Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sipuku TV, saat ini kita bersama Bapak Faisal Mursid, Sarjana Hukum. Bapak Faisal ini merupakan Ketua Komite Umum dan Organisasi yang juga Sekretaris Tim Teknis Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan. Selamat malam Pak Faisal. Selamat malam Pak Hafiz. Ya, pemirsa Sipuku TV, suatu kabar gembira bahwa Piala AFF U18 wanita yang akan diikuti 9 negara ini akan digelar pada tanggal 22 Juli hingga 4 Agustus 2022. Ini direncanakan akan dilaksanakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan menurut informasi ini akan dilaksanakan baik itu ada dua alternatif, yakni Stadion Bumi Sriwijaya dan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Dan Piala AFF ini 9 tim tersebut itu sudah terbagi 2 grup, yakni grup A ada Vietnam, Thailand, Kamboja, Singapura dan Indonesia. Kemudian di grup B itu ada Australia, Myanmar, Malaysia dan Filipina. Kita akan berbincang-bincang dengan Pak Faisal Mursid. Pak Faisal Mursid, ini kabar ini kapan ini kita terima nih Pak Faisal Mursid? Ya, terima kasih. Sebenarnya kabar ini sudah kita terima sejak 2 minggu yang lalu. Ada kunjungan tim teknis dari PSSI untuk persiapan Piala Dunia. Kita direncanakan akan menjadi tuan rumah AFF U18 U18 bawah women di Palembang. Jadi ya kita menyambut baik event ini karena sudah lama Palembang ini belum ada event internasional begitu, Bung Hafiz. Iya. Terus mekanismenya untuk ke depan itu sifatnya gimana ini Pak? Dari kita Sumatera Selatan ini apakah penyedia untuk penyelenggara ataukah tim teknisnya juga dari kita juga ini Pak? Iya. Jadi untuk penyelenggaraan event ini dilaksanakan seluruhnya oleh PSSI. Kita dari Asprop PSSI Sumsel sebagai bagian dari PSSI hanya mensupport saja kegiatan tersebut dan menjembatani dengan pihak terkait, dalam hal ini salah satunya dengan pihak Jakabaring Sport City. Memang ada 2 nominasi stadion, yang pertama Stadion Bumi Sriwijaya, yang kedua Stadion Atletik 1 Jakabaring Sport City, dan final mungkin di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Namun kita masih menunggu regulasi jadwal yang pasti dari pihak PSSI. PSSI juga menunggu jadwal juga dari AFF, gitu. Pak Faisal, kalau Pak Faisal sendiri dari sebagai orang Sumatera Selatan, ini melihatnya multiplier efeknya itu di mana ini Pak? Ya, jadi event ini adalah event internasional bagi Sumsel setelah pandemi Covid gitu. Paling tidak ini kebangkitan dunia sepak bola Sumsel, dipercayakannya Sumsel sebagai tuan rumah untuk AFF Women di bawah 18 tahun ini sebagai awal kebangkitan event sepak bola di Sumsel. Tidak sembarang, event ini adalah event internasional yang diikuti oleh 9 negara dari Asia Tenggara plus dari Australia. Jadi terakhir event ini dilaksanakan pada tahun 2017. Kita mendapat kehormatan sebelum pelaksanaan Asian Games. Jadi tes event menjelang Asian Games. Nah, ini tes event menjelang Piala Dunia. Kita diberi kesempatan karena memang dianggap Sumatera Selatan, dalam hal ini Jakabaring Sport City Palembang dan Stadion Bumi Sriwijaya Palembang, dianggap layak untuk melaksanakan event internasional ini. Waktu itu di Stadion Bumi itu Pak ya? Pada saat pelaksanaan tahun 2017 di Stadion Bumi Sriwijaya. Jadi memang sekarang Stadion Bumi juga dalam progres untuk persiapan Piala Dunia. Nanti kita ada kunjungan lagi dari PSSI di mana akan dilaksanakan. Tetap apakah dipusatkan di Jakabaring atau di Stadion Bumi. Namun kelihatannya lebih cenderung ke Jakabaring Pak ya? ke Stadion GSG, Atletik Jakabaring. Oh, Atletik Pak ya.
dan finalnya mungkin di Stadion Gelora Atletik 1 Pak itu Pak ya, berarti ya, yang atletik satu, dalam betul, itu Pak ya. betul, Atletik 1. Iya. Tempat pembukaan event Liga Santri Yang kemarin Pak ya. kemarin yang telah dilaksanakan gitu. Pak, itu ada juga yang nanyain Pak, apakah mekanismenya nanti juga bisakah masyarakat Sumatera Selatan untuk menyaksikan pertandingan ini nantinya Ya. Pak? Kan banyak, ada 9 negara ini kan barangkali menarik, cukup menarik ini Pak. Gimana ya Pak? Iya, jadi event ini nanti akan kita koordinasikan dengan pihak PSSI, karena PSSI juga regulasi atau ketentuannya itu dari AFF, Asian Football Federation. Jadi Asian Football Federation inilah yang menentukan apakah ini pertandingan ini tanpa penonton atau dengan penonton. Nah ini kita masih menunggu. Kami belum berani mengatakannya ini tanpa penonton atau dengan penonton begitu. Oke Bapak. Jadi kalau kita, yang pasti kita sudah sangat yakin lah Pak ya, bahwa kita ini sangat siap, itulah makanya kita ditunjuk. Bagaimana Bapak melihatnya Pak? Apa itu untuk kesiapan Palembang untuk menjadi tuan rumah ini Pak? Kalau kesiapan Palembang insya Allah mudah-mudahan kita siap. Kalaupun seperti apa yang pernah saya sampaikan, kalau besok dilaksanakan di Palembang, insya Allah kita siap. Karena dengan fasilitas yang ada, ya syukur alhamdulillah mendapat apresiasi lah dari PSSI, fasilitas yang kita miliki, baik itu Stadion Bumi Sriwijaya maupun komplek Gelora Sriwijaya Jakabaring Sport City. Karena sudah ada 5 venue yang memenuhi standar internasional. Yang pertama Stadion Gelora Sriwijaya, yang kedua 3 lapangan latihan yang ada di komplek Jakabaring Sport City. Yang pertama Stadion Atletik 1, lapangan latihan panahan dan lapangan latihan baseball. Dan yang keempat adalah Stadion Bumi Sriwijaya. Oke, Pak Faisal, terima kasih informasinya. Ini cukup mengedukasi pemirsa yang memang hobi bola ini. Ya. Cukup sebentar dulu Pak ya, saya akan bacakan ini mungkin karena kita Ya, konteksnya boleh. hari ini soal AFF. Ini ada request yang nanyain gimana kabar SFC, pelatih dan pemain SFC. Ya pemirsa, untuk berhubung karena kita kesepakatan dengan Pak Faisal Mursid, Boleh. apa mau dijawab nih Pak? Enggak, kalau mengenai Sriwijaya FC tunggu tanggal Besok, Pak, ya? Ya insya Allah akan Besok, diumumkan oleh pimpinan kita. Pak Presiden Pak ya. Mengenai pelatihnya nanti mungkin setelah itu nanti step berikutnya masalah pemain. Karena pimpinan kita ini ada presiden klub, ada direktur teknik, ada manajer. Iya. Beliau-beliau lah yang berwenang menyampaikan informasi tersebut. Iya. Jadi kepada fans Sriwijaya FC mohon bersabar. Iya. Insya Allah kita akan mempersiapkan tim Sriwijaya FC dengan baik. Nah, ini kayaknya connect karena Ya. melihat Pak Faisal Mursid ini kan Terima sebagai kasih. sekretaris perusahaan PT SOM, pengelola dari SFC. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Oke pemirsa, Ya, terima kita kasih. cukupkan di Ya. sini. Terima kasih Pak Faisal Mursid. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.